Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pagi hari ini saya mendapatkan hari yang kurang baik ya. Yaitu kembali lagi di bangku ini yang untuk kedua kalinya. Jujur saya nggak ada niatan buat terlambat karena sebelumnya saya udah mentaktor kalkulasi waktu dari rumah itu ya kurang lebih kan perjalanan ya 15 menit gitu. Nah, pas dari pagi jadi saya berangkat dari rumah tuh sekitar yang 6 lewat 39 atau hampir 40 lah. Namun sialnya saya punya kucing di rumah, tapi bukan kucing yang itu ya. Akil kan tahu ya rumah kami ini. Ada kucing yang biasanya nggak di rumah saya, cuman tahu-tahu dia ada di rumah saya gitu kan. Nah, si kucingnya itu ada di bawah motor saya. Nah, itu makanya kan pas saya di rumah standar 2 ya. Motor saya harus diselah. Pas udah diselah udah tuh nyala. Cuman pas saya turunin lupa, ternyata saya belum buka borgolnya kan, soalnya saya di rumah selalu diamanin sama borgol. Makanya kenapa teman-teman kalau di motor saya itu pasti ngeliat borgol gitu di jok motor, di dalam jok motornya, karena itu buat keamanan aja gitu. Nah, jadi saya harus standar 1 lagi terus buka borgol. Nah, sialnya itu pas saya standar 2 lagi ternyata ada bunyi kan, suara. Kirain itu apaan, ternyata kucing itu. Ternyata kucing yang kena gitu, kena standar 2 kakinya, kena standar 2 di motor saya. Itu sebenarnya nggak tega juga ya. Itu baru hal pertama kali yang saya alamin itu terhadap kucing gitu. Soalnya sebelumnya belum pernah gitu. Jujur ini mungkin hari yang kurang baik buat saya karena kan tahu sendiri ya kalau kucing itu hewan kesayangannya Rasulullah SAW. Jadi saya nggak enak hati aja gitu sama kucing tersebut, dan itu kurang lebih memakan waktu hampir sampai 5 menit gitu ya untuk nginiin segala macam yang tadi problem yang saya alami di rumah. Jadi kurang lebih saya berangkat 15 menitan kan, 4 lewat 45 atau 47 gitu. Nah, saya udah ada feeling nih, aduh kayaknya bakal telat lagi deh ini. Jadi ya gini hasilnya, saya berada lagi di kursi ini menatap kamera dan ngobrol di kalian semua gitu. Sebenarnya saya nggak mau gitu. Ya mungkin ini pelajaran buat saya juga, dan insya Allah saya nggak mau kayak gini lagi. Saya juga sebenarnya bingung harus topik apa lagi gitu kan. Oke, sekarang beralih ke mungkin masa kecil saya. Jadi ini saya bakal nyeritain dari saya kecil. Ini ukuran segini sampai saya mungkin SMK ya. Jadi nama saya Muhammad Azhar Rosadi. Saya lahir di Jakarta 16 Oktober 2001. Nah, udah itu saya lahir di Jakarta dan tinggal di Jakarta selama kurang lebih 4 tahun. Pas itu masih kecilnya. Pas udah umur 5 tahun saya ke Bogor. Nah, dari awal sekolah TK itu makanya sampai sekarang itu lama di Bogor.
saya juga bingung ya, soalnya banyak orang yang bertanya, Jar lu orang mana sih? Nah kadang suka bingung untuk menjawab sendiri. Kalau disebut orang Jakarta iya, orang Bogor iya, dan ada keturunan Jawa juga iya. Soalnya nyokap itu dari Jawa, Brebes asalnya. Cuman emang karena lama di Bogor, jadi saya udah ada bawa Sunda-Sundanya gitu. Jadi jamet. Ya, Berarti jadi Persikabo atau Persib Bandung. masih Itu kenapa jangan bisa dejek gitu hati lu? Karena lahir di Jakarta. Apa dari bawaan apa gimana gitu? bawaan basic bawaan nih. mungkin kalau untuk Jackmania Inisiatif. Cikomboy. bukan inisiatif, Pak. Nama hati. Oh iya. Yoham. Mungkin kalau buat Jackmania itu saya apa ya? Udah kedoktrin kali ya sama ayah saya sendiri mungkin. Soalnya ayah saya juga sama gitu. Semua karena ayah. Disupport juga kan sama ayah. Katanya coba pas pertama nonton bola itu pas kelas 3 SD kalau nggak salah. Nah dari situ dikasih unjuk Persija itu lawan apa ya? Udah lama sih, udah berapa belas tahun ya. Lawan Persita Tangerang. Persik. Nah mungkin dari situ saya jadi suka Persija dan juga sampai sekarang ini. Isi 25 jigo. Dan salah satu juga kenapa saya tinggal suka Persija karena kan saya juga ada keturunan asli Jakarta gitu. Betawi. Jakarta kotanya bukan Betawi. Oh iya. Kan kalau Betawi mah daerah pedalamannya lagi. Balik lagi ke masa kecil saya. Jadi dulu tuh pas baru lahir ya, baru umuran berapa bulan, saya sempat dikasih nama Esar. Kenapa Esar? Karena kan bukan Suka makan karena saya dulu Parah sih, Bang. lahir sebelum azan asar. Nah itu kenapa saya dikasih nama Esar. Bukan Sesar, bukan. Bukan. Itu mah beda aja. Sering sakti. Seling sakti bukan? Nah mungkin karena nggak cocok, kan tahu sendiri kalau misalnya nama seseorang itu nggak cocok, biasanya mereka akan sakit-sakitan atau gimana ya. Benar tuh, Bung. Dari sejak itu saya ganti nama jadi Irwan. Aisyah. Serius. Bukan buaya. Nah dari situ kalau kalian main ke kampung saya, ke daerah rumah saya, itu nggak bakal ada yang tahu siapa Azhar, nggak tahu. Makanya kalau main ke rumah saya itu namanya panggil aja Irwan gitu. Rumah Irwan di mana ya? Pasti pada tahu. Soalnya daerah rumah saya nggak ada ini. Irwansyah. Itu panggilan kecil saya. Iwong. Bawa di Bandung Sadi. Persada. Bapak Irwan Pesat. Nah mungkin dari sejak itu pas nama Irwan itu bertahan selama beberapa tahun. Namun seperti hal yang sama itu ternyata saya sakit-sakitan lagi. Jadi saya berubah nama lagi menjadi Azhar dan alhamdulillah sampai sekarang Dia sakit-sakitan. dapat sehat walafiat. Amin. Walaupun namanya manusiawi kadang bisa sakit juga kan ya. Dan kalian tahu nggak sih namanya Azhar itu kenapa? Apa artinya? Asar. Karena lahir sebelum asar. Ya itu sebuah alasan yang pertama ya. Sebuah alasan yang kedua juga, Azhar itu dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab itu artinya bunga. Oh, bukan jelas bukan. Bunga apa ya? Bunga asar. Benar jaga sih. Bukan jawab. Kan kemarin kayak gitu lah. Bunga, kenapa bunga? Karena
Mungkin itu nama bawaan juga buat Bondan. pribadi saya sendiri karena saya orang yang lemah berlembut, Iya bener tuh. Penyayang nggak? Penyayang nggak? penyayang. Kalau ditanya penyayangnya tanya Aki. Ulah tak tidak gitu. Karena saya sendiri juga orangnya apa ya, jarang marah gitu, orangnya nggak bisa marah, jadi ya lemah lembut aja gitu. Cuma kesel ya. Kesel, cuma kesel. Ya, mungkin kalau Bisa kesel marah cuma manusiawi. kesel kan. Sewot. Memendam emosi. Saya TK saya mulai pendidikan Tadi kaburi. taman kanak-kanak itu di Harapan Bangsa, tepatnya di SBJ ya, di dekat Cemar. Tahu nggak itu Karoni? Karoni cuma Cemar, Cemar. SBJ itu. Karoni. Karoni tahu gak Karoni? Dan saya juga SD di SDN Situ Gede 4 bareng Karoni. Cuman beda tahunan ya. Bukan suara. Ya untuk mempersingkat waktu karena 2 menit lagi. Saya SMP juga di SMPN 14 Bogor. Sebenarnya di SMP dan masuk ke SMK itu saya beda drastis ya. Saya SMK di SMK Al Azhar Plus Bogor, di tepatnya di Jalan Cinangbarang Bogor. Sebelah kanan. Nah, kenapa beda drastis? Karena di SMP 14 itu ketat banget peraturannya dan emang susah gitu, harus di-push terus, harus belajar. Sedangkan pas saya masuk ke SMK itu apa ya, dibilang belajar, nggak ada belajarnya, cuman seminggu bisa menghitung pelajarannya, mungkin bisa sampai bukan dua, paling 3 atau 4 mata pelajaran. Nah, kenapa? Ya mungkin karena emang sistem dari situnya, guru-gurunya juga jarang masuk. Jadi saya juga suka bingung gitu. Pas awal-awal memang kaget sih. Gue SMP disiplin banget gitu belajar, terus juga ya namanya jam masuk juga emang harus disiplin gitu, udah ditetapin kalau misalnya telat ya lu dihukum gitu. Cuman kenapa waktu masuk SMK mau masuk jam berapa juga bisa sebenarnya mah, soalnya apa ya, karena emang satpamnya juga biasa aja gitu, terus juga di gerbang nggak ada yang jaga. Sempat yang waktu itu di SMK Al Azhar diketatin lagi ya, walaupun nggak terlalu ketat, itu ketatnya cuman berapa bulan itu, karena mungkin itu formalitas doang menurut gua mah. Dia menurut gua deh. Menurut lu gimana ya? Sama. Menurut teman-teman gimana? Ayo. Mungkin untuk lain kali bisa teman-teman berada di bangku ini juga gantian Pasir, gitu, pasir. biar nggak saya mulu gitu. Ya mungkin karena waktunya sudah habis, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.